Halo guys, welcome to podcast Ruang Kelas. Kenapa gue bilang welcome to? Karena ini podcast pertama gue. BTW kenalin gue Amanda. Gue Muhammad Rayhan Firmansyah. Di sini gue akan membawakan acara ini bersama Amanda. Dan ini dia bintang tamu yang akan kita undang, yaitu Wadza Bayu. Halo Bay. Halo Bay, gimana kabarnya? Baik. Udah tahu belum kalau udah undang di sini? Enggak, barusan aja tadi dikasih tahu. Oh, dari Iya. siapa? Tahu dari itu, grup Patuh. Katanya menang juara lomba ya, lomba apa tuh? Oh iya, tadi udah lama sih itu. Lupa tanggal berapa, cuman itu udah menang lomba bikin film. Bikin film yang temanya kelompok kita itu tema serem, tema horor lah gitu. Kalau boleh tahu judulnya apa? Judulnya The Killer of Empty House. Ceritanya tentang apa sih? Jadi dia itu ceritanya tentang sebuah pembunuhan yang apa sih namanya, ada di suatu rumah kosong. Rumah Itu- kosong aja gitu. Iya sih, rumah kosong doang. Jadi di situ bakalan ada satu dedemit yang bakal apa namanya, yang bakal buat ngentayangin satu tokoh utama itu. Itu apa namanya? Dari film itu tuh ada pelajarannya nggak sih? Pelajarannya sih biar apa ya kita jangan terlalu mengambil ego kita untuk penasaran sama hasrat kita lah. Pokoknya jangan macam-macam sama hal dunia goib, apalagi kita kan nggak tahu apa-apa. Kan film horor tuh ya. Nah itu ada yang ganggu-ganggu nggak sih pas waktu syutingnya itu? Waktu syuting mah hal goib apa hal yang Iya. lain? Goib dong, kan lu Hal goib. ininya goib. Kalau hal goib mah nggak ada ya, cuman satu doang hal keganggu. Ada dua sih. Yang pertama itu kita tempatnya, lokasinya, soalnya kan perumahannya itu kan ya perumahan kayak nggak bisa semua orang masuk gitu. Jadi kita minjam rumah kosong itu, juga sempat ditegur sama satpam, kata ini dia lagi ngapain. Terus kan yang buat minta izin kita ini kan si Alif. Nah si Alif itu dia nggak ada, dia lagi keluar. Nah satpam malah ngedatengin kita, nanyain, "Dek, lagi ngapain?" Dia bilang gitu kan. Ya udah, terus kita pada bilang lagi bikin film, Pak. Emang udah izin? Kata satpamnya gitu. Nah terus kita bilang, udah Pak, tadi soalnya ada Alif yang ngomongin. Kebetulan satpamnya kenal sama Alif. Jadi gitu. Sama satu lagi yang ibu-ibu pengajian, soalnya kan lokasinya dekat sama masjid. Lagi ngaji situ kayaknya kita ngeganggu apa-apa gimana, terlalu berisik apa gimana, makanya kita ditegur sama ibu-ibu gitu. Ya itu doang sih. Terus ada kesulitan nggak saat pembuatan film itu sendiri? Kesulitan masih kesulitan mah bikin Dari editing kah atau apa gitu, ada kesulitan? pertama-tama mah dari lokasinya dulu ya. Dari lokasinya mah susah, soalnya kan nggak bisa terlalu apa sih namanya, nggak bisa terlalu klimaks lah buat bikin videonya. Soalnya itu juga tenggat waktunya juga udah deket banget, makanya cepet-cepet banget. Kalau buat masalah editing ya masalahnya di laptop sih. Di laptop suka kadang not respon buat ngedit, kadang ngulang, kadang banyak masalahnya. Keberatan di video, ngompres dari file video IP kan formatnya beda sama yang di laptop. Jadi kita ngompres lagi di situ. Terus itu laptopnya nggak duar-duar gitu? Enggak, Apa itu ada luar? dua. Laptop kayak gitu masih bisa buat ngedit lah. Nah, alhamdulillah masih bisa buat ngedit video kayak begitu tuh. Ya panas banget. Panas banget. Tapi pengumpulan tugasnya aman. Aman. Ya, alhamdulillah kita dapat juara 2. Gimana rasanya? Rasa menang? Biasa aja. Ih, kayak. Soalnya
Ya nggak kak, kaget mah kaget soalnya kan tenggat waktu banget itu sehari sebelum pengumpulan. Udah mau deadline gitu ya. Sehari sebelum pengumpulan Nyerah aja gitu. ya bikinnya juga ya rada ngasal apa gimana, kita tahu dapat juara 2 ya alhamdulillah. Dapat omelan nggak dari siapa gitu karena pengumpulannya telat? Wah, omelan mah enggak diomel, cuman ya ditegur aja terus dikasih tahu nasihatin. Sempat pengen nggak ikutan itu lomba, masalahnya kan gara-laptop nggak bisa itu not responding mulu dari tadi, jadi fokus mulu setiap mau ngediting. Nah ngechat guru yang ngurus lomba itu, nah dikasih tahu lah sama dia, mending dilanjutin aja, mau pakai apapun, mau pakai editing di HP mau apa itu terserah, buat ngapresiasi yang udah ikut, kan kasihan teman-teman gue juga udah kantul lah. Saya alhamdulillah di situ laptop udah bener lagi sih habis itu. Bener lagi. Udah nggak kacau gitu. Udah nggak kacau. Pengalamannya apa aja sih pas bikin film itu? Pengalaman yang paling seru lah. Pengalaman paling seru, pengalamannya ya itu main PS di sana. Soalnya sebelum itu kan emang ngarit dulu. Berarti saja lama jadi. Main PS dulu kan habis itu. Nah, habis itu kepikiran nih, gimana kalau kita bikin filmnya di rumah kosong aja. Pikiran kan pada gitu. Nah, ya udah habis itu kita cari nih ya seenggaknya rumah kosong yang pengen dibuat film yang cocok itu apa. Kebetulan dapet di daerah dekat rumah si Alif di daerah Gria sono. Makanya di situ kita juga udah izin dulu sama ya bukan dari orangnya langsung sih, tapi perwakilan dari si Alif kan dia tinggal di situ. Kita ngasih perizinan di situ. Habis itu udah di situ langsung tenggat kita langsung digas. Ya digas. Itu tuh Hari ide itu buat juga. film itu tuh dari siapa sih? Bisa sampai juara 2. Dari semuanya. Jadi digabungin ide. semua Iya. ide. Jadi nggak satu orang dua orang doang yang mikir begitu. Jadi ada orang-orang yang misalnya yang mikirin ini kamera mau taruh di mana bagusnya, ini transisinya mau digimanain, terus pengambilan kamera mau gimana gitu. Udah pada semua Bareng-bareng lah ya. Bareng-bareng semua yang bantu. Kalau inspirasi dari judul tuh dari mana? Inspirasi dari judul nggak ada sih, soalnya kepikirannya pembunuhan di dalam rumah kosong, jadi ya udah kita buat rada Inggris aja gitu, makanya namanya The House of Empty House. The apa judulnya filmnya The Killer of Empty House. Artinya apa? Artinya ya pembunuhan di suatu rumah kosong. Terus ada nggak sih motivasi buat teman-teman nih yang kadang suka nunda nunda kerjaan tugasnya gitu? Motivasi ya jangan kebanyakan ngaret lah, pokoknya pinter-pinter nyari tim, pinter-pinter nyari teman buat biar semuanya lancar. Soalnya teman tuh ngaruh banget buat konsep, buat cara pola pikir dalam satu tim itu. Karena kan kerja sama tim lah ya. Iya, kerja sama tim itu. Nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa. Susah banget kalau timnya emang nggak benar. Padahal dia sendiri ngaret. Ini Tahu. aduh. Terus tadi kan si Manda kan ngomongin bahagianya ya. Ada nggak sih sedihnya gitu? Kayak susahnya gitu. Susahnya mah itu sih nggak ada makan minum. Ya Emang soalnya itu dadakan banget. Nggak ngasih gitu. Nggak ada, benar-benar lagi bokeh semua itu tim. Yang paling ada lah buat aqua satu gelas mah. Kenapa nggak masak-masak aja gitu sebenarnya? Masak maksudnya? Masak apa kayak nasi liwet. Nggak ada duit. Emang lagi bokeh di situ dadakan banget habis pulang sekolah. Main PS. Terus sudah nemu ide. Jadi idenya dari sesuai PS lah ya. Ya. Ya udah. Mungkin gitu aja, Be.
Makasih Oke. banyak telah berbagi inspirasi tentang Bapak ceritanya. sama-sama. Semoga teman-teman di sini ntar bisa terinspirasi gitu biar bisa jadi juara juga. Ya, depannya. amin. Jangan sampai ngaret-ngaret lagi ya, Bay. Ya, nggak apa-apa. Selalu. Oke, Bay, terima kasih. Makasih ya, Bay. Makasih. Oke, guys, kita iklan dulu ya sebentar. Nanti kita kembali lagi di ruang kelas. Segar, nikmat, rasanya pas. Teh pucuk harum. Nikmati sensasinya. Kok nggak lanjut dimakan? Gak ada yang kurang nih. Tapi apa ya? Oh iya, tunggu sebentar ya. Itu apa, Man? Ini pilus Garuda. Di sini ada 2 rasa. Ada rasa mie goreng sama rasa rendang sapi. Kalian mau yang mana? Wah, aku mau yang ini, Oke. Kalau aku sih dua-duanya. Enak dan gurih banget kan? Enak kan? Ini juga bisa langsung dicemil kok. Wah, itu harganya berapa, Man? Belinya di mana? Ini juga bisa di Alfamart terdekat, Indomaret terdekat, dan Warung terdekat. Dan harganya juga murah kok. Wave Beats Music. iPhone XR, brilliant in every way. Guys, kembali lagi di podcast Ruang Kelas. Nah, masih ada satu bintang tamu lagi nih yang keren banget. Selain Wan Zabaid. Dan akhir-akhir ini banyak banget lagi viral ngomongin siswa berprestasi. Kayak contohnya ada film Clash of Champions di Ruang Guru. Kali ini kita bakal mengundang dari siswa yang bernama Alrasyad Nobiski. Mas. Ya. Nah, Wah, gimana kabarnya? baik, sangat baik. Kamu belajar setiap hari apa gimana sih biar berprestasi seperti ini? Jujur sih, kalau mau jujur, nggak pernah belajar setiap hari, nggak pernah belajar.
kok bisa dapet juara Indonesia? Gimana sih? Nah, kalau misalnya mau belajar itu, yang pertama pastinya baca. Tetapi yang penting dalam belajar metode saya ini itu memahami materinya dulu. Pahamin materinya, benar-benar sampai paham banget, baru saya apalin. Nah, kalau misalkan mau ulangan tuh gimana tuh sistem belajarnya? Apakah sama seperti itu atau beda? Kalau mau jujur sih, belajarnya tuh Hamin satu kalau misalnya pas ujian. Kadang-kadang juga penyiapan materinya, bacanya, mahaminnya itu benar-benar di hari sebelum ujiannya. Ada sih kadang-kadang itu belajar 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, nyiapin materi dulu. Tapi itu jarang banget. Itu pun juga buat belajar buat materi yang susah kayak matematika lah, PKN lah, kayak gitu. Nah, untuk memahami materi itu sendiri susah nggak sih sebenarnya? Bagi saya sih lumayan. Ada yang susah, ada yang gampang. Terutama kayak kalau misalnya yang materinya tuh panjang-panjang. Misalnya kayak Bindo atau nggak PKN. Itu susah banget. Tapi ada yang juga mudah kayak Inggris. Memang Waduh. mungkin memang mungkin udah biasa Inggris lah. Jadi gampang banget buat memahaminya. Kamu kan berprestasi nih di sekolah. Ya. Nah, biasa itu juara berapa aja sih? Antara 1 sampai 4. Pernah 5 ke bawah. Ada yang 12 dulu pas SD. Nggak nyangka nih, ternyata pernah sampai 12. Iya, pernah sampai 12. Kaget juga saya sebenarnya. Itu kayak lagi malas-malas belajarnya gitu. Dimarahin. Jadi itu jadi motivasi saya buat belajar lagi biar nggak di bawah 10 lah. Minimal 1 sampai 5 lah. Kalau mau peringkat. Belajar itu berapa jam sih biasanya, Rasya? Belajar harian apa buat ujian aja nih? Harian aja deh. Harian. Saya nggak pernah belajar buat harian sih. Jadi belajarnya pas ulangan aja? Ya pas ulangan sama ujian doang. Kalau belajar buat ujian itu dari awalnya pagi sampai zuhur itu nggak belajar sama sekali, waktunya santai. Tapi dari jam 12 sampai tengah malam tuh itu belajar terus. Jadi dari jam 12 habis zuhur 1-2 belajar, jam 3-nya istirahat, 4-5-nya belajar, jam 6-nya istirahat, 7-nya belajar, 8-nya istirahat, 9, 10, 11, 12 sampai jam 12 malam tuh saya belajar. Saya biasanya tidur jam 12 malam. Nah, belajar sampai jam 12 malam itu. Nah, pernah nggak sih kalau mau ulangan gitu kan biasanya kan kita yang lain lah ya. Murid-murid yang lain tuh kadang diomelin emaknya suruh belajar gitu. Nah, Rasya pernah nggak kayak gitu ngalamin? Itu selalu sih. Bunda saya emang bukan pas ujian doang, pas setiap hari aja. Selalu disuruh belajar, tapi saya sendiri malas gitu. Ya itu sih selalu disuruh, cuman saya aja yang malas gitu. Mas buat belajar. Kalau bosan belajar, Rasya ngapain? Kalau bosan belajar sih ya istirahat lah. Istirahat buat tenangin diri, buat ya paling enggak jangan sampai bosan belajar lah gitu, istirahat. Kalau misalnya udah nggak bosan lagi, waktu luang, aduh mau ngapain nih, daripada nggak ngapa-ngapain, mending belajar aja gitu. Nah, ini apa sih yang dipegang nih dari tadi? Penasaran banget. Ini sertifikat Boleh dong penghargaan. dikasih lihat dulu. Oh ya. Kamera. Ini sertifikat apa nih? Ini sertifikat peringkat 1 di kelas 10. Ya. Selain ini peringkat di kelas, pernah ikut ini nggak sih apa namanya kayak olimpiade atau apa gitu di luar sekolah? Pernah. Seringnya tuh matematika. Pernah desain sekali doang. Tapi seringnya matematika. Dan itu pernah juara? Juara sih enggak, tapi masuk finalis. Coba lu adu MTK. Buset. Ada tambah 1, 4. Nah, boleh nggak sih kasih motivasi gitu buat teman-teman biar semuanya semangat belajar, sama kayak Rasa bisa dapat juara prestasi gitu, dapat beasiswa lah. Motivasinya nggak? Kalau motivasi sih belajar aja. Soalnya di masa depan semua ilmu yang kita pelajari gak bakal sia-sia. Pastinya bakal berguna semua ilmu untuk di masa depan.
Dan juga saya ini belajar motivasinya tuh selalu buat ngebanggain orang tua. Jadi dapat peringkat, dapat beasiswa, ngebantu perekonomian orang tua gitu. Jadi kan kalau misalnya ditanya tuh, Bang, peringkat kamu berapa gitu? Oh, peringkat 1 Bun, dapat beasiswa, gak usah bayar gitu. Nah, bunda saya pasti sangat bahagia tuh. Anaknya nilainya Dapat beasiswa bagus, gitu, jadi ya nilai bagus, dapat beasiswa gitu. Jadi saya merasa senang bisa ngebantu orang tua saya gitu. Jadi itu aja motivasinya, belajar buat ngebanggain orang tua dan juga buat masa depan yang lebih cerah lagi. Berarti support systemnya bunda banget ya. Iya, support system saya bunda banget gitu. Apapun nama bunda saya pasti langsung dikabulin lah. Misalnya nih kalau mau belajar itu, saya mau belajar tapi nggak ada bukunya, pasti dibeliin. Saya mau belajar tapi nggak ada laptopnya, pasti dibeliin laptop gitu. Jadi kayak gitu, support banget lah bunda saya kalau soal belajar ini. Gitu. Kalau waktu luang biasanya ngapain aja sih Syah selain belajar gitu? Waktu luang biasanya saya rebahan sih. Rebahan itu salah satu cara buat ngebuat diri saya nggak bosan juga gitu. Rebahan. Biasanya nyari inspirasi juga buat bikin cerita, ngegambar, sama main game gitu. Main game apa kira-kira? Main game, ML. Apa Genshin? ya Genshin. ML pernah juga. Tapi pernah main ML, nyoba main ML atau nggak pernah sama sekali itu? Lomba. Nggak main aja. Main ML pernah. Dulu pas SD. Sekarang udah pensi aja. Jadi sekarang mainnya gitu ya. Ya, Kira-kira ada lagi nggak? Kalau ada. lagi bosen gitu, kadang ngapain kayak nonton? Kalau nonton apa? Oh, nonton saya nonton movie sih. Kadang-kadang juga kalau misalnya bosen nggak tahu mau ngapain, bosen bikin cerita lah, bosen gambar lah, biasanya juga nyari film random buat ditonton. Saya biasanya nyari film action. Saya nggak suka film horor, saya nggak suka horor gitu. Biasanya nyari film action gitu. Nah, itu tuh juaranya itu tuh di SMK doang apa dari SD SMP udah pernah juara? Dari SD udah pernah juara, tapi itu juga pas kelas 4 aja. Itu baru juara, baru masuk 3 besar. Kelas 4. Tapi ada nggak gitu apa sih motivasi yang bikin kamu semangat buat tuh? Ya, semangat buat itu loh, Semangat buat semangat belajar. oh ya. Itu ngebanggain orang tua lah gitu. Selain ngebanggain orang tua, apa sih yang pengen Rasya banggain? Nggak ada lagi ya? Nggak ada sih, itu doang, cuma fokus buat ngebanggain orang tua doang gitu. Kalau sekolah mau lanjut kemana lagi? Kalau sekolah niatnya mau lanjut kerja. Soalnya saya juga itu niat awalnya ngebantu orang tua juga. Ngebanggain orang tua juga. Jadi saya mau fokus kerja, tapi kalau misalnya saya dapat kuliah yang bisa kuliah malam gitu, saya bakal nyoba buat kuliah sambil kerja kalau mampu. Jadi saya fokus mau kerja dulu. Ada nggak sih pengen kuliah ke luar negeri gitu kayak kemana gitu? Oh, kuliah ke luar negeri ya. Dulu pas kecil pernah sih ngimpi lah gitu, berharap banget gitu bisa kuliah ke luar negeri, ke Jepang lah gitu. Pengen banget gitu rasanya. Cuman setelah bertahun-tahun gitu saya mikir gitu itu kayak mimpi yang ketinggian lah gitu. Saya dapat kerja atau bisa kuliah aja udah bersyukur lah. Tapi kalau misalnya emang bisa kuliah terus ke luar negeri gitu, saya alhamdulillah banget gitu. Orang tua saya juga pengen gitu, saya ke luar negeri gitu. Pasti dibolehin, nggak mungkin nggak dibolehin. Soalnya buat masa depan saya juga gitu. Oke, baik. Terima kasih Rasya telah memotivasi semuanya. Ya. Kasih Asya. Ya. Oke guys, ini sudah selesai acara podcast Ruang Kelas. Oke, makasih ya udah waktunya buat ngobrol bareng sama kita dan udah kasih tips tuh belajar dari Rasya sama Wanza Bayu. Semoga itu bisa jadi motivasi teman-teman semua. Oke, terima kasih. See you.